Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Jadi nanti silakan simak video ini untuk penjelasan materi teks laporan hasil observasi. Nah, kali ini Pak Moran akan memberikan penjelasan untuk materi. Kali ini Pak Moran akan lebih mengupas, termasuk membahas juga untuk teks, contoh teks yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Setelah penugasan ini, Pak Marwan akan memberikan penugasan lagi dan nantinya akan ada ulangan harian. Tentunya juga akan secara online. Nah, kita akan amati slide berikut supaya kalian bisa lebih memahami mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini akan berguna loh untuk kalian, terutama untuk jurusan Boga dan jurusan Busana. Gunanya di bagian apa? Nanti tentunya kamu akan ada mata pelajaran praktek, ada mata pelajaran yang mengharuskan kalian untuk mengamati sesuatu. Dalam pengamatan, kalian harus membuat laporan-laporan tertulis. Panduan untuk laporan tertulis secara pokok akan dijelaskan dalam teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah secara singkat, itu adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Pak Marwan sudah memberikan cetak tebal untuk kata kunci dari pengertiannya, yaitu adalah informasi dari pengamatan yang sudah kalian lakukan. Laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Seorang ahli mengemukakan, namanya Engkos Kosasi, dalam bukunya tahun 2014 halaman 43 menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan bahwa laporan hasil observasi di situ terdapat fakta-fakta, ya. Di sini ada tulisan yang dicetak tebal, yaitu fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Jadi, untuk membuat teks laporan hasil observasi, kamu harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Kemudian yang diungkapkan adalah fakta-fakta. Satu lagi, itu bukan merupakan hasil imajinasi. Jadi teks laporan hasil observasi berbeda dengan novel, berbeda dengan cerpen. Ini lebih ke teks ilmiah, di mana kamu harus menuliskan fakta-fakta. Ya, kita perlu tahu fungsinya apa sih teks laporan hasil observasi. Ini secara resmi ya. Teks laporan hasil observasi itu nomor satu, memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Jadi nanti kalau kamu dalam mata pelajaran tertentu ingin melakukan pengamatan, silakan dicatat. Kalau kamu hanya sekedar bercerita saja, tidak ada catatan, maka tidak ada yang bisa dicek lagi, tidak akan bisa dicek lagi, orang belum tentu akan percaya dengan hasil pengamatan. Karena apa? Hanya diceritakan secara lisan. Lalu yang nomor dua, memberitahukan kepada pihak berwenang, ya kan, atau pihak terkait mengenai suatu informasi. Ya, jadi hampir semua hal, semua disiplin ilmu akan memakai teks laporan hasil observasi. Tidak hanya untuk bahasa Indonesia saja, tidak hanya untuk IPA saja. Dan terakhir nomor 5, sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Jadi teks laporan hasil observasi ini akan sangat berguna untuk kalian di segala bidang. Kita ke struktur teksnya. Pada umumnya, teks laporan hasil observasi ini cukup sederhana. Ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum ini akan menjelaskan secara umum, kira-kira masalah apa sih yang sedang ingin kamu amati, kira-kira masalah apa sih yang telah kamu amati selama ini. Kemudian dalam tulisan ini, pengertian-pengertian, kemudian ciri-ciri, itu sebaiknya dijelaskan di pernyataan umum. Lalu ada 2 bagian nih teman-teman. Ada deskripsi bagian dan ada deskripsi manfaat.
kedua deskripsi ini sebenarnya adalah menjelaskan hasil pengamatanmu secara langsung. Oleh karena itu, nanti deskripsi bagian dan deskripsi manfaat itu berisi pengamatan-pengamatan yang telah kalian lakukan. Deskripsi bagian akan lebih menjelaskan tentang isi dari pengamatan kalian. Hasil pengamatan kalian seperti apa. Sedangkan deskripsi manfaat akan menjelaskan pengamatanmu ini akan berguna untuk apa sih? Ya kan? Ada manfaatnya. Pengamatanmu ini nanti akan kamu jadikan sebagai acuan apa sih? Nah, jika sudah disusun secara berurutan seperti ini, maka teks laporan hasil pengamatan yang kalian buat nantinya itu sudah dalam urutan yang benar. Nah, ketika teks ini nanti silakan, ketika struktur ini silakan nanti kamu pelajari lagi di modul yang sudah Bapak bagikan. Penjelasannya akan lebih lengkap di situ. Nanti kalau mau bertanya lebih lanjut, boleh ditanyakan ke Pak Marwan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pak, saya itu masih bingung. Bagaimana sih membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks yang lain? Caranya bagaimana? Kita lihat satu persatu. Satu, teks laporan hasil observasi pasti terdapat kalimat definisi. Teman-teman, definisi itu artinya adalah pengertian. Misalnya, yang sedang Bapak pegang ini apa? Ini adalah handphone. Pengertian dari handphone itu apa? Handphone itu adalah sebuah alat atau perangkat, ya kan? Gunanya buat apa? Untuk menelepon atau untuk berkomunikasi. Jadi secara singkat, pengertian handphone adalah sebuah alat atau perangkat yang dipakai untuk berkomunikasi. Nah, itu definisi. Nanti dalam membuat teks laporan hasil observasi, kamu juga harus menjelaskan definisi dari apa, dari masalah yang sedang kamu bahas. Kalau kamu sedang membahas tren busana dari Korea, maka kamu harus menjelaskan busana Korea itu apa. Kalau kamu sedang membahas tentang blues, maka kamu harus menjelaskan apa pengertian dari blues. Kalau kamu sedang menjelaskan tentang apa itu makanan tradisional, maka kamu harus menjelaskan makanan tradisionalnya itu apa, tradisional dari adat mana, dan seterusnya. Lanjut, nomor 2, terdapat deskripsi-deskripsi dan penjelasan. Apa itu deskripsi? Menggambarkan sesuatu. Coba deskripsikan Pak Marwan itu bagaimana. Pak Marwan adalah 1, seorang manusia. 2, jenis kelamin laki-laki. 3, rambutnya pendek. 4, memakai kacamata. 5, saat ini memakai kemeja kotak-kotak merah. Nah, itu deskripsi. Penjelasannya juga harus dijelaskan secara detail, secara terperinci. Apa yang dideskripsikan teman-teman? Yang dideskripsikan adalah hasil dari pengamatanmu. Lalu yang ketiga, terdapat kalimat-kalimat yang menerangkan fakta. Apa kalimat-kalimat yang menerangkan fakta? Kita akan lihat setelah ini di contoh teks yang sudah Bapak bagikan kemarin, yang Bapak pakai sebagai soal atau sebagai tugas 1. Nomor 4, terdapat penjelasan manfaat. Nah, ini jelas ya. Setiap pengamatan harus ada manfaatnya. Biasakan itu. Buat apa mengamati sesuatu tapi nggak ada manfaatnya? Itu akan buang-buang waktu. Jadi dalam setiap pengamatan, selain kamu harus melihat perkembangan dari pengamatanmu seperti apa, kamu juga harus mencari apa kegunaan dari pengamatan ini. Nah, ada spoiler ya, ada tugas ya nanti. Nah, sebelum kita ke tugas, Pak Marwan ingin memperlihatkan lagi contoh dari kalimat-kalimat definisi dulu. Kalimat definisi.